Oke guys, bertemu bersama saya Hebron Salim. Di video kali ini saya ingin membuat video pendahuluan sebenarnya. Kemarin saya yang bikin persiapan keberangkatan ke Turki itu sebenarnya part kesekian lah. Nah, di sini saya pengen memberikan kalian pemahaman dulu. Jadi sebelum solusi pasti ada penyebabnya dulu. Penyebabnya rambut rontok itu apa? Jadi kita cari solusinya. Nah, di sini saya ngomong juga sebagai dokter ya dan ahli gitu kan. Di sini saya ngomong sebagai orang yang apa ya? Yang by my experiment and my analisis saya ya setelah selama 8 tahun ini ngalamin kerontokan dan habisnya diperkirakan saya hampir ngabisin satu mobil baru ya, kalau City Car satu mobil baru itu ya. City Car sekarang satu mobil baru selama 8 tahun ini ya. Dan hasilnya zero gitulah. Makanya di sini saya juga pengen memberikan masukan bagi Anda, pandangan-pandangan supaya Anda juga dapat pemahaman juga gitu kan. Apakah solusinya juga harus transplant kan nggak juga gitu kan. Kita harus tahu dulu penyebab kita rontok itu apa gitu kan. Ada yang dari dalam dan dari luar. Kalau yang dari luar itu seperti pemakaian shampoo, kemudian semir, catok, obat pelurus, mungkin conditioner, mungkin pakai gel, pakai foam, pakai segalanya yang di luar ini menyebabkan kepala panas. Jadi kemudian akhirnya rambut rontok dan dibiarkan terus-terus bisa menyebabkan kebotakan gitu kan. Karena terus dipakai. Nah, solusinya kalau yang dari luar gampang banget sih. Hentikan semua. Nah, kalau nggak cocok shampoo-nya ganti yang herbal atau yang shampoo baby itu lebih gampang banget. Kalau yang dari luar loh ya, kita ngomong solusinya terlalu gampang karena kebotakan kita, kerontokan mengakibatkan kerontokan dari luar. Saya copot ya topi saya ya, biar lebih enak. Ini 1 bulan kurang seminggu pasca hair transplant ya. Nah, kita tahu penyebab yang dari dalam ini agak lebih berat. Nah, juga macam-macam penyebab perubahan-perubahan hormon ini ya. Terutama ketika wanita setelah melahirkan. Itu rata-rata banyak yang rontok itu. Bahkan sempat cukup lama ya, karena mereka semua selama ini mungkin nyantai, nggak punya tanggung jawab. Begitu keluar anak, ngurusin ini, bahkan tiap hari-harinya ngurusin anak, belum nanti nyiapin makan suami gitu ya. Jadi mungkin stresnya bertambah gitu ya. Jadi rontoknya banyak. Demikian juga ketika beberapa orang terkena masalah. Kita ngomong nggak semua orang, juga nggak semua wanita pasca melahirkan rontok semua, tapi banyak juga gitu kan. Teman saya itu ada karena tekanan kerjaan, karena mungkin di rumah juga ada masalah dengan istri, akhirnya kan terbawa juga ya kadang kita kan. Jadi rambutnya habis. Rambutnya habis ya. Nah, ini solusinya gimana gitu kan. Kalau rambutnya habis karena stres, tekanan kerjaan gini kan, ini agak berat, tapi bisa kalau memang gini. Kalau tidak genetika nggak perlu ambil langkah hair transplant gitu kan. Ada solusi di Indonesia juga ada banyak serum-serum, treatment-treatment ke beberapa apa memang pakarnya rambut di sana ya, bisa diatasin. Karena teman saya yang cewek itu juga oleh beberapa treatment di Surabaya itu ya, cocok, kembali normal. Dia sempat tanya-tanya atau mau hair transplant gini-gini, nggak usah, akhirnya normal kembali. Kemudian ada teman saya lagi dulu ini yang memberitahu saya, yaitu juga di Surabaya, ada kan di Surabaya banyak juga ya, yang pastinya di Tunjungan Plaza itu waktu itu ya, dan cukup mahal kalau itu. Nah, dia di sana cocok, rambutnya kembali normal, panjang juga ketika perawatan. Nah, kembali lagi kalau saya ini, nah orang-orang macam-macam. Ada orang yang rontok stres, beberapa beban berat gitu ya, masalah banyak. Dia rontok rambutnya. Ada yang badannya habis. Ada yang rambutnya putih semua. Nah, ini setiap orang berbeda-beda. Jadi harus dipahami, nggak semua orang rontok semua, nggak ngalamin gitu. Nah, tapi yang paling berat adalah faktor genetika atau keturunan. Nah, ini yang paling berat. Yang saya alamin adalah faktor genetika.
bukan karena perubahan hormon ya, karena stres, karena ini ya, itu menyebabkan juga percepatan. Nah, percepatan sudah genetika ditambah dengan stres, beban, ya ini tambah cepat. Nah gitu ya, ketika orang tua saya rontok itu mulai umur 40-an, saya ini percepatan, karena prinsipnya orang dulu sama sekarang beda. Orang dulu bilang pelan-pelan asal selamat, jadi asal sampai gitu kan. Kalau sekarang lebih cepat lebih baik. Nah itu juga yang terjadi dengan saya. Ketika ayah saya rontok di usia 40-an, saya di usia 3 bulan mulai rontok. Ya, jadi ketika ada faktor genetika, kemudian tekanan-tekanan pikiran itu makin menyebabkan kerontokan. Nah, kalau solusi untuk faktor kebotakan untuk genetika ini agak berat. Saya hampir menghabiskan satu mobil baru selama 8 tahun. Ya, kalau untuk kelas-kelas city car itu satu mobil baru. Karena sekali treatment yang terakhir-terakhir saya mulai mencoba dari yang bawah. Ke salon, kemudian pakai di rumah, bahkan ada infrared saya beli, sinar infrared untuk itu. Kemudian banyaklah produk-produk, kemudian ada artis pakai apa gitu, padahal itu kemakan bohongnya. Artisnya nggak ngaramin rontok, nggak ngaramin kebotakan, rambutnya cenderung ke bagus, cuman di endorse untuk produk tersebut dan saya beli. Ya bodohnya saya kan di situ ya. Beberapa kita kan juga gitu, oh artis ini pakai ini, oh artis ini pakai ini jadi putih. Dasarnya sudah putih dibeli kita. Nah, beberapa ada juga obat yang MLM ya, jadi obat aduh apapun saya beli gitu untuk tampil normal, untuk tampil kembali normal gitu kan. Karena salah satu ini bisa menjadi salah satu kekurangan saya. Nah, dari sini kalau kita ngomong kalau genetika, ini kamu akan keluar uang banyak. Bahkan saya dari sempat ke Surabaya nggak cocok ke Jakarta. Habis uang banyak tuh. Dari Surabaya nggak cocok ke Jakarta. Waktu gila-gilanya saya belum bisa menerima gitu kan. Kerontokan saya di usia sekian, waduh, saya cukup malu ini. Dan solusi akhirnya saya ke Jakarta karena memang juga ada kerjaan sih, untuk waktu sebulan atau sebulan setengah sampai lama 2 bulan itu saya harus ke Jakarta karena ada kerjaan. Jadi sekalian saya setiap ke Jakarta, saya sempatkan waktu untuk treatment, dan hasilnya dia mempertahankan tapi tidak bisa menumbuhkan. Kita kan dianalisa dulu, oh kamu minyaknya banyak ini ya, jadi harus keramas terus. Seperti kalau Anda lihat di YouTube-nya Raffi Ahmad itu pengen, kalau saya lihat ya, mau untuk hair transplant, tapi dokter bilang nggak perlu, kita lihat solusinya karena ini coba dengan obat-obatan aja sudah cukup. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau faktor genetika saya bilang berat sekali gitu ya. Apalagi ditambah dengan masalah, nah, itu percepatannya lebih cepat gitu kan. Orang tuanya umur 40, anaknya 30, bahkan teman saya 20 tahunan udah pada habis. Habisnya bukan depannya aja, habis sampai belakang. Yang depan hampir licin. Nah itu. Jadi setiap kondisi orang berbeda-beda. Kita harus tahu penyebabnya. Kemudian kita ambil solusi. Solusinya kita bisa menerima nggak kebotakan itu. Beberapa orang bisa menerimanya. Contohnya artis DC, badannya besar. Ya dia bilang dia nggak bisa menerima dengan variasi rambut gini-gini. Tapi yang terakhir bahkan kelemahannya bisa ketutup oleh kelebihannya. Di mana kelebihannya dia? Badannya besar, ya kan? Jadi keren malahan. Nah, kelemahannya akan hilang. Bahkan dia cenderung kita lihat dari yang di luar, Dwayne Johnson ya, The Rock itu kan gitu. Jadi malah justru kebotakannya ini jadi keren gitu dengan badannya itu. Kita bisa menutupin lagi dengan yang paling umum ya ini. Saya menutupin dulu dengan ini. Ya kan? Koleksi saya banyak sampai aneh. Koleksi saya banyak, saya menutupnya dengan ini. Banyak nih. Ini salah satu solusi. Nggak semua, salah satu solusi. Karena saya belum bisa menerima kebotakan ini. Saya pengen sih sebenarnya kembali normal. Jadi setiap event bisa ditutup dengan topi beberapa. Bahkan banyak orang-orang yang bertopi itu rata-rata saya perhatikan ya,
ini topi terus masuk rumah nggak copot. Dan ujung-ujungnya pasti ngalamin kerontokan. Itu yang aku katakan gitu. Nah, jadi di sini kita ada solusi macam-macam, sekalian kita bahas solusinya. Sebenarnya udah 10 menit ini, saya tambahin 5 menit lah ya untuk sekalian solusinya apa gitu kan. Nah, jadi setiap kelemahan ini bisa diterima nggak kalau kita bisa terima. Kayak penyanyi itu ada yang eh, ada penyanyi salah satu dia menerima kebotakan ini ya, dengan kalau langkah baiknya kalau ada kelebihannya, jadi kebotakannya hilang gitu kan, nggak punya gitu kan, tapi pintar. Jadi seperti profesor dengan kacamata gitu, akhirnya kebotakannya juga nggak jadi masalah buat dia. Ada juga yang dengan ditutup, yang banyak sih dengan body ya, kalau body banyak besar ya. Tapi kalau bodinya maaf ya, kalau tinggi-tingginya nggak normal, di atas di bawah rata-rata, badannya dibesarin, nanti akan jadi seperti orang sakit. Kayak kalau saya pandangan ya, nggak semua ya. Jadi kelihatan udah pendek, badannya gede kak bunder gitu, malah jelek gitu kan. Nah, juga ada beberapa wajah yang kurang simetris. Saya ini malah istri dan adik-adik saya ngomong botak juga bagus gitu malahan. Karena selama ini saya nggak itu kan, sebenarnya botak juga bagus ternyata gitu kan. Karena selama ini kan saya tutupin juga, nggak kelihatan, nggak tahu, nggak pernah botak gitu. Jadi ada, setelah kita tahu penyebabnya yang dari luar atau dari dalam. Kalau dari luar kita hentikan pemakaian, kalau yang dari dalam kita tahu. Kalau untuk perawatan bisa, yang penting gini, kita nggak genetika ya, jadi itu sebenarnya perawatan bisa berhasil juga. Tapi kalau genetika, kalau Anda belum bisa menerima, kamu bingung pakai topi, bingung perawatan, habisnya pasti banyak. Dan saya saranin salah satunya hair transplant aja gitu kan, karena Anda akan habis banyak, bener habis banyak. Saya sekali perawatan waktu yang di Surabaya sama Jakarta itu untuk jangka waktu 3 bulan itu ya, itu menghabiskan 1 motor itu. Untuk Surabaya 1 motor, untuk Jakarta 1 motor, untuk perawatan 3 bulannya itu ya. Karena kan ada perawatan, ada serum, ada shampoo juga dipakai semuanya. Itu hampir 2 motor udah itu. Itu hanya untuk 6 bulan, bayangin aja ya. Kemudian belum pemakaian yang kemarin endorsan artis. Ada yang cocok terakhir sebenarnya solusinya. Saya pernah konsultasi ke dokter, cerita gini, dia bilang shampoo dan serum itu pasti ya. Tapi Anda harus minum kayak vitamin. Kalau dia bilang vitamin, nggak tahu vitaminnya apa. Cuman vitamin ini, nah yang saya khawatirkan, saya nggak ambil hati dulu, saya vitamin ini. Saya ambil pakai 3 bulan pertama bagus. Cuman yang saya rasakan di hampir 1 tahun itu, kekuatan saya sebagai laki-laki gitu ya, kekuatan apa, pikirkan aja, sebagai laki-laki kok menurun gitu loh. Kekuatan ranjang saya sebagai laki-laki ini menurun gitu. Jadi saya pengen rekom ke temen, nggak berani gitu. Bahkan minumnya yang sehari 1 itu ya, saya kurangin sampai 3 hari sekali, 3 hari 1 gitu kan. Kemudian saya 2 hari 1, 3 hari 1, yang 3 hari 1 saya itu mulai rontok-rontok lagi. Dan ketika saya berhenti pemakaiannya, rontoknya kembali lagi. Nah, jadi saya bilang nggak rekom lah ini semua lah. Nah, karena dokter bilang gini, kalau yang dari luar dah nggak bisa membantu, Anda harus yang dari dalam. Kayak dipicu lagi hormonnya. Kalau wanita udah menopause, udah mau apa lagi? Kayak produksi pabriknya ini udah cuman, kamu ini nggak bisa produksi untuk supply ke otak ini udah dikit, yang untuk area-area ini ya hormonnya udah, ya jadi gimana gitu ya, mau nggak mau harus dikasih treatment biar produksinya banyak. Tapi dengan minum ini, yang saya khawatirkan juga karena ginjal. Nah, jadi demikian solusi terakhir bagi yang genetika itu orang tuanya juga botak gitu ya, entah ayah entah ibu. Dalam satu keluarga kalau ada ayahnya botak atau ibunya yang mengalami kerontokan, tidak semua anak juga mengalami kebotakan. Contohnya seperti saya, kakak saya dan adik saya belum mengalami yang saya alamin. Mereka masih oke-oke aja lah gitu lah. Meskipun kakak saya juga mulai mengalami dikit, tapi nggak separah saya gitu kan. Ya, jadi untuk yang genetika saya saranin, kalau Anda belum bisa menerima kebotakan Anda, untuk dipanggil mungkin Pak Gun. Nah, ada teman kata gitu, saya malu dipanggil orang-orang gundul gitu ya. Jadi solusinya cuma hair transplant. Oke.
Buat Anda, nanti mungkin ada part keduanya untuk memasuki lebih lagi. Jangan lupa subscribe, tapi toh ketika Anda sudah bisa menerima, nggak perlu subscribe juga nggak masalah. Di sini saya intinya cuma pengen berbagi. Kemarin pengen bagi lewat WhatsApp, tapi karena durasinya terlalu panjang, saya kirim 10 kali nggak masuk. Ya udahlah gini, saya upload di YouTube. Kalau mungkin Anda pengen mendengarkan, silahkan. Kalau nggak usah, itu juga nggak masalah. Oke, salam apa ini ya? Sampai jumpa lagi. Salam solusinya terbesar, masalahnya mendapatkan solusi. Bye.